Saudara-saudaraku sekalian, kami akan menindaklanjuti yakni tentang alamat makam Raden Mas Ali Dipowongso, terah atau cucu dari Pangeran Diponegoro. Dan ketika saya menggoogling untuk mencari alamat tersebut, yang muncul adalah alamat di Pekalongan, tepatnya di daerah Sugiwaras, Pekalongan, Jawa Tengah. Begitu tertulis dalam salah satu website yang dilengkapi pula dengan Google Map-nya. Makam Habib Ali Dipowongso bin Yahya. Dari sini kemudian saya mencoba masih mencari secara digital, yakni dari kanal YouTube. Nah, di YouTube saya temukan dari kanal Ahmad Saifuddin. Beliau ini nampaknya berziarah ke makam Raden Mas Ali Dipowongso, tetapi beliau tidak menyebut kata Habib, sementara di website tadi itu menyebut atau tertulis nama Habib Ali Dipowongso bin Yahya. Pemirsa, saya berkesempatan ziarah di makam Mbah Ali Dipowongso. Ini ada ruangan di ujung samping kediaman Bapak Haji Rafiq di Kampung Terpowangsan, namanya Kelurahan Sugiwaras. Ini saya jam 6.30 sebelumnya sudah nyampe di sini sendirian. Aksesnya adalah di sini, jalan setapak ini. Nah, ini di sana. Tadi masih terkunci. Saya izin dengan pemilik rumah karena sekarang tidak akses tersendiri. Nah, rumah beliau ada di depan sana. Nah, ini. Nah, sedangkan akses ini ada di sini di Kampung Terpowangsan. Nah, di Kampung Terpowangsan ini adalah kelurahan di Sugiwaras, Ibu. Sugiwaras, Pekalongan Timur. Ya, ini depan adalah Pasar Banjarsari yang dulunya terbakar. Sekarang sedang dipindahkan di Sorogenen. Nanti akan sudah jadi akan pindah sini lagi. Saya itu masuk di Jalan Buntu. Ini jalan apa namanya, Bu? Ya, ini Buntu. Oh, Jalan Buntu ya. Persis depan pasar. Itu enggak Buntu, enggak. Oke, pasti depan pasar saya bisa datang pagi kasih sini. Ibu tinggal di sini? Sini saya kos. Oh gitu ya. Nah, oke. Nih saya melusur ke jalan depan Sugiwaras. Tadi saya baru ziarah ke makam leluhur Diponegoro, yaitu cucu atau putra dari Mbah Diponegoro II. Tadi adalah Mbah Ali Dipowongso. Ini jalannya ke depan, nanti ketemu pasar Banjarsari yang lama. Ini kampungnya namanya Terpowangsan. Nah, ini kira-kira masuknya adalah 5 rumah atau 4 rumah. Ini pasar lama. Pasar lama di situ. Nah, di sini pas ada gedung yang terbakar, Pasar Banjarsari. Nanti masuk ke Gang Buntu, persis di depan pasar. Itu namanya Kampung Terpowangsan. Nah, ini Pasar Banjarsari di Pekalongan Timur. Dan di dalam video atau konten Ahmad Ali Saifuddin itu juga menyebutkan alamat yang sama, hanya saja beliau tidak menyebut kata Habib dan gelarnya. Maka itu kami mencari informasi dan diantaranya kepada keluarga besar Mataram Islam dan alap-alap Mataram serta beberapa sahabat yang rumahnya berada di sekitaran Pekalongan, Banyumas dan sekitarnya. Alhamdulillah kemudian persoalan itu terjawab. Dugaan kami dimungkinkan adanya penyelewengan barangkali dalam tanda petik terkait dengan nama dan alamat serta keberadaan makamnya. Kemungkinan besar memang demikian adanya, yakni adanya penyelewengan. Karena faktanya kawan-kawan dari alap-alap Mataram beserta yang lainnya berhasil mendatangi sebuah tempat yang dinyatakan bahwa tempat itulah makam dari Raden Mas Ali Dipowongso sebagai cucu dari Pangeran Diponegoro. Sebelumnya
kami juga mendapatkan informasi di kolom komentar, yakni dari @muhammadjafar2609. Admin yang terhormat, info Ahmad Saifuddin itu versi Habib Lutfi. Tapi itu salah. Yang benar makam Mbah Ali Dipowongso itu di Kedung Paruk, Desa Leduk, Kecamatan Kembaran, Banyumas. Biar mudah, jenengan datang saja ke Ponpes Salafiyah Al Jamil Mersi. Beliau masih mbah buyut kami. Dari tempat kami jaraknya sekitar 500 meter ke makam Mbah Ali Dipowongso, matur nuwun. Jadi ternyata yang memberi komentar ini sesuai dengan keterangan di sini masih terah atau anak cucu dari Raden Mas Ali Dipowongso. Bersamaan dengan ini, alhamdulillah sahabat-sahabat dari Alap-Alap Mataram yang diikuti pula oleh Mbah Yai Mufid Sa'adullah, Kiai Sepuh dari Klaten yang belakangan ini cukup viral dengan pernyataannya yang tegas dan meledak-ledak itu. Sampailah mereka di alamat seperti yang disampaikan oleh sahabat komentator ini, dan di sana mereka kemudian memberikan penjelasan tentang makam dari Raden Mas Ali Dipowongso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita ada di makam Eyang Ali Dipowongso bin Diponingrat bin Diponegoro yang berada di RW 6 Desa Leduk, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Eyang Ali Dipowongso ini adalah putra dari Diponingrat. Diponingrat adalah putra dari Pangeran Diponegoro. Eyang Ali Dipowongso ini mempunyai putra yang salah satunya adalah Mbah Ilyas Sokaraja yang makamnya ada di Sokaraja. Mbah Ilyas punya putra, yaitu salah satunya adalah Mbah Abdul Malik. Jadi Mbah Abdul Malik bin Ilyas bin Ali Dipowongso. Ini makamnya Mbah Ali Dipowongso bersama Ibu Nyai Ali Dipowongso yang berada di Kedung Paruk, Grumbul Kedung Paruk, RW 6 Desa Leduk, Kecamatan Kembaran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan takunu lana 'alallahi baban masyhuda wa an a'daihi hijaban masduda. Para pemirsa semuanya, khususnya seluruh warga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disinilah makam asli Mbah Ali Dipowongso yang berada di Banyumas. Itulah dari saya, Mufid Sa'adullah bin Ridwan bin Mukmin bin Ahmad Umar bin Ismail bin Rifai bin Raden Bagus Sasongko, Raden Masahid Sambernyowo. Karena saya itu Alap-Alap Mataram, meluruskan sejarah. Dan kalau ada makam selain ini yang ada di Pekalongan adalah makam palsu, silahkan dibongkar. Mubahalah dengan Mufid Sa'adullah. Itu tanah kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah SWT hantarkan saya ke sini dengan selamat, dengan niat saya silaturahmi ya. Silaturahmi, berziarah ya kepada terah dari Eyang Pangeran Diponegoro. Karena Eyang Diponegoro ini adalah cucu dari Eyang Hamengkubuwono kedua ya. Jadi kalau pakai bin itu Eyang Diponegoro bin Eyang Hamengkubuwono ketiga bin Eyang Hamengkubuwono kedua, kan gitu ya. Nah, saya menyikapi itu di beberapa channel YouTube adanya manipulatif kali ya. Mungkin saya sebut manipulatif tentang nama-nama anak dari Eyang Diponegoro ya.
yang menjadi bin ini, dan itu bukan hanya di makamnya ya, tetapi melalui internet. Kalau bahasanya itu melalui cyber. Dari YouTube-nya ada, tadi saya lihat ya, channel YouTube-nya, terus ada dari Google Map-nya, dari Eyang Ali Dipowongso gitu. Eyang Ali Dipowongso bin Eyang Diponingrat, Diponingrat bin Eyang Pangeran Diponegoro bin Eyang Hamengkubuwono III bin Eyang Hamengkubuwono II. Jadi ini masih ranah nih, masih satu kamar, rasanya begitu. Ya, jadi maka dari itu saya prihatin untuk berziarah, ya kan, dan mengcross check apa benar kan begitu. Dan ternyata ya makam aslinya memang ada di sini gitu. Jadi saya nggak habis pikir sebenarnya. Ada pengklaiman, tetapi yang diklaim ini anak cucu turunannya masih ada. Nah, nanti anak cucu turunannya nggak diakui nih, yang diakui malah yang mengaku-ngaku. Ini kalau menurut saya suatu tindakan yang memalukan kali ya. Pemotongan sejarah. Iya, pengaburan sejarah. Dari keterangan keluarga di makom Eyang Ali Dipowongso tadi, Ya, yakin benar bahwa itu yang Mbah Ali Dipowongso yang asli memang di situ. iya, memang asli di situ, Di Mersi itu. di Mersi itu, dan memang dari dulu memang di situ. Nah, makanya saya juga niat ke Banyumas ini untuk silaturahmi ya, ke ahli-ahli keluarga dari siapa? Mbah Malik ya. Ya. Dari Mbah Malik. Jadi Mbah Malik, Gedung Maruk itu bin Mbah Ilyas, Mbah Sokaraja, Ilyas, ya. bin Ali Dipowongso. Ye. Mbah Malik ini gurunya Abdul Dwi. Oh, Rekonya. Tapi kok di bin Yaya kan? Alah panjenengan itu tugasnya sebagai keluarga besar untuk meluruskan itu semuanya. Iya. Keluarga besar Mbah Ilyas di sini sudah mengkonfirmasi bahwa itu tidak benar. Alhamdulillah. Ya, kan itu tertulis di buku Aurad Sadila Jardut, Iya. Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya. Ini sudah dikonfrontir oleh keluarga besar Mbah Ilyas bahwa itu tidak benar. Ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, ini ada Mbah Ali Dipowongso di Pekalongan, itu siapa yang bikin makam di sana? Ya, sebenarnya gini, kita perlu mengcross check, ya, mengcross check seperti yang saya jalani dan keluarga besar dari Tra HB2, ada yang dari Tra HB3, ada dari bahkan sampai Tra HB8, HB7 itu yang kita semua bekerja sama ya, saling menghimpun informasi, bergerak gitu ya. Seharusnya seperti itu. Jadi harus ada yang mengcross check ke Pekalongan. Ya. Nah, ini benar kan nih? Nah kalau di Jogja, kalau memang ada makam dari keluarga Keraton Jogja dan itu ada lambangnya ya, dan itu tercatat ya di silsilah keluarga besar Keraton Jogja, ada di Serat Rojo Putro, di Serat Kanuderjan ya, itu harus izin. Ya. Harus izin sama pihak keraton. Itu seperti yang kemarin ditemukan di Gapura makam Eyang Sumodiningrat yang di Semarang. Itu Ya. ini perlu apa ya? Ini perlu perhatian khusus menurut saya gitu. Berarti ini tugas baru, tugas tambahan saya kira untuk Raden Dibyo menelusur ke Pekalongan terkait dengan makom yang diklaim sebagai Mbah Ali Dipowongso. Ya. Nanti saya tak telusur di Banyumas karena kebetulan channel YouTube yang mengunggah, yang menyebut, yang menyatakan bahwa Ali Dipowongso itu di Pekalongan. Ya. Jadi saya tracking di YouTube itu namanya Ahmad Saifuddin. Ternyata saya kenal ini pemilik channel Ahmad Saifuddin. Dari Banyumas sendiri. Dari Banyumas. Dia seorang PNS di Pemkab Banyumas. Saya nggak tahu di dinas mana, tapi dia PNS di Pemkab Banyumas, Ahmad Saifuddin. Dia S2 kalau nggak salah. Makanya nanti ingin saya cross check ini orang dari mana dia mendapatkan literatur menyebut bahwa ada makom Ali Dipowongso di Pekalongan. Ya. Sumbernya dari mana? Ya, Ya. Dia berani mengatakan itu. Nah, panjenengan nanti cross check ke makom yang tadi disebut Ahmad Ya. Saifuddin itu,
tanyakan di sana siapa yang mengatakan bahwa ini makamnya Mbah Ali di Bongso. Karena sementara semua orang tahu, keluarga juga tahu bahwa makamnya Mbah Ali di Bongso ada di tidak jauh dari makamnya Mbah Malik, hanya berjarak sekitar berapa 30 meteran ya. 30 meter dari makamnya Mbah Malik. 30 meteran, nama udah berubah ya? Kalau di sini sih belum berubah Di sini ya. belum ya, ya. Masih Mbah Ali di Bongso. Iya. Tapi kalau di Sokaraja itu yang berubah dalam kurung bin Ali Ba'abud itu. Ya, jadi begini ya. Di era Eyang Hamengkubuwono kedua itu ada dua kejadian besar. Dua kejadian besar yang mempengaruhi dunia. Mempengaruhi dunia loh, skalanya internasional bukan nasional, yaitu apa? Perang Geger Sepehi dan perang Diponegoro. Ya. Nah, Eyang Diponegoro itu di ranah Eyang HB2. Nah, maka dari itu Eyang HB2 ini naik tahta ini sampai 3 kali. Nah, ini ada peran dari Eyang Diponegoro nih di sela-sela ini gitu. Nah, mungkin mengambil atau mencatut silsilah dari dua kejadian ini ya, di Geger Sepehi ini ada yang Sumodiningrat, panglima perangnya. Nah, di perang Diponegoro ini ada Pangeran Diponegoro, ada anaknya kan gitu, ada ininya. Nah, mungkin ini supaya terkesan yang mencatut ini berpengaruh bagi Nusantara, ya. Nah, berpengaruh besar, berperan banyak untuk Nusantara, kan gitu. Untuk keluarga mereka. Ah, iya. Jadi ada kemungkinan ada mengambil untung sepihak ya, klaim sepihak. Nah, menurut saya ini hal yang sangat memalukan. Kenapa? Banggalah terhadap leluhur kalian sendiri. Ya. Banggalah gitu loh. Seburuk apapun leluhur kalian, itulah leluhur kalian. Nggak usah mengaku-ngaku dari leluhur yang lain, kan gitu. Ya. Yaman Poranda, Yaman Utara Wahabi, bukan lagi Wahabi, Wahabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yaman Utara Wahabi, Yaman Selatan komunis. Yaman Selatan komunis, pahamnya Syiah. Itu satu. Kedua, nah, apabila dari Trah Eyang Dipowongso ya, atau Eyang Diponegoro, apabila belum ada yang mempunyai kekancingan dari Keraton Jogja, silakan mengurus kekancingan itu, silsilah ya, silsilah resmi yang dikeluarkan dari Keraton Jogja ya. Nah, ini penting gitu, karena ini buat data dan alhamdulillah kalau ada yang punya itu alhamdulillah gitu loh, berarti ada data yang valid. Karena kenapa? Di Keraton Jogja itu tercatat semuanya. Jadi apabila ada yang salah sedikit, ada yang berubah sedikit, itu ketahuan, Pak. Itu ketahuan gitu loh. Makanya ya, tidak bisa dengan hanya dalih pengakuan atau bercerita atau lagi viral ronsen makam ya. Ronsen makam itu lagi terawangan. Istilah baru itu bagus. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Itu menurut saya itu pembodohan. Kenapa? Sejarah itu bisa kita lihat dari prasasti ya. Peninggalan sejarah bangunan, candi, manuskrip, senjata. Habis itu belum alat musik yang bentuk logam, kan begitu, belum baju, belum macam-macam. Nah, itu bentuk-bentuk kesimpulan dari sejarah. Nah, kalau cuman pengakuan sepihak lalu kita percaya, ya maaf, itu namanya pembodohan. Dan bagi yang percaya, Perampasan sejarah, pemotongan. iya, bagi yang percaya, ya saya harap dan saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati kita semua. Kalau ini ada sesuatu yang nggak beres, Pak. Jadi kesimpulannya ternyata tidak hanya KRT Sumodiningrat yang dibinyayakan, tidak hanya dibinyayakan, tetapi diduplikasikan makomnya, digandakan, yaitu yang di Semarang kan? Iya. Nah, di KRT Sumodiningrat yang asli di Jejeran Bantul, kemudian diduplikasi di Semarang. Iya. Tidak hanya diduplikasi, tapi kemudian dibinyayakan. Iya, betul. Nah, tidak hanya itu, tetapi keturunannya ke bawah juga
mengalami hal yang sama, yakni tadi Mbah Ali Betul. di Bowongso. Ya, jadi begini Pak De, aku mau jelasin sedikit tentang ilmu silsilah ya, yang saya pahami ya dari Kancingan. Jadi begini, apabila Eyang Ali di Powongso itu bin Yahya, otomatis atasnya ini bin Yahya Eyang Dipo Ningrat. Atasnya lagi Eyang Diponegoro bin Yahya. Eyang Hamengkubuwono ketiga bin Yahya. Eyang Hamengkubuwono kedua bin Yahya. Eyang Hamengkubuwono ke-1 bin Yahya. Jadi sederet ini semua bin Yahya. Nah, ke bawahnya Rafiye. Nah, jadi ini sesuatu yang tidak kita pernah sadari. Jadi diambilnya di tengah, ke atasnya juga kena, ke bawah juga kena, kan begitu Pak De? Dan dari logika sejarah kan nggak masuk. Oh iya. Ya kan marga Klan Balawi. Iya. Kita tahu Klan Balawi itu masuk ke Nusantara tahun abad 19. Betul. Ada yang sangat populer Usman bin Yahya yang di Batavia. Ya, ya. Itu Geger Cilegon itu 1888. Ya. Itu eranya Usman bin Yahya tahun itu. Karena 2 tahun setelah itu membuat fatwa bahwa jihad ulama Nusantara sesat, batil. Kemudian ajaran Torikonya baru disesatkan. Dan beliau baru datang ya? Iya, itu era awal. Era awal kan Balawi masuk ke Indonesia. Iya. Itu belum masif. Masifnya setelah tahun 1900. Iya. Oke, yang kedua Pangeran Diponegoro itu tahun berapa? Iya. Perang Diponegoro itu 1825 sampai 1830. Itu udah selisih berapa? 50 tahun sendiri kan dengan Usman bin Yahya. Yang semua di Ningrat tahun berapa ya kan? Apalagi dicari ke arah sana tidak masuk. Iya. Wah, ada bin Yahya juga. Iya. Jauh sekali. Apalagi sampai ke HB3, HB2, HB1. Iya. Jangan Majapahit nanti bin Yahya. Iya, makanya pentingnya apa ya? Sejarah ini bukan hal yang sepele ya. Banyak sekarang yang mungkin yang saya bahasanya bukan meremehkan ya, mungkin tidak mengetahui apa sejarah leluhur kita ya kan, maka pentingnya itu berziarah. Nah, tadi saya berziarah itu ke makam Eyang di Powongso ya, Ali di Powongso. Eyang Ali di Powongso itu saya melihat memang itu makam aslinya, karena kan gini Pak De, ada akademis yang mempunyai ahli tentang ilmu nisab, itu juga ada ilmu sejarah juga ada gitu. Nah, kita dengan akademis ini, kalau sampai mereka ditentang hanya dengan hujatan, hanya dengan fitnah, hanya dengan cacian makian, ya Allah, ini negara kita ini negara besar loh, ya kan? Cobalah kita berpikir dengan logika untuk kemajuan bangsa ya. Kalau kita menyikapi suatu kebenaran, suatu fakta ya dengan pembodohan seperti itu ya, dengan maaf saya bilang, dengan hati yang kotor, mulut yang kotor, itu tidak pantas dicontoh. Apalagi mengaku-ngaku ulama mencaci maki sesama ya kan, nggak ada nur sama sekali di hatinya, apalagi menyuruh sesama kita untuk memusuhi kita, untuk mencaci kita. Nah, ulama mana yang mengadu domba? Nggak ada ulama seperti itu, ya kan? Nah, apalagi sudah memasukkan keluarga besar. Nah, ini keluarga besar, ini eyang-eyang kita. Wajar dong kalau kita marah, ya kan? Maunya mereka apa sebenarnya di sini? Kan begitu. Nah, oleh karena itu terakhir sekali lagi ini tugasnya dan Dibyo untuk ke Pekalongan, saya kira monggo waktunya kapan untuk menelisik siapa yang menamakan makom itu sebagai Ali di Powongso. Padahal semua keluarga besar di sini tahu bahwa makomnya Mbak Ali di Powongso ada di Paruk di Purwokerto, tidak jauh dari makomnya Mbak Malik. Itu semua keluarga besar tahu semua. Pak Fadeh, berarti Mbak Malik ini gurunya Abil Lutfi. Gurunya Abil Lutfi, guru yang sangat sering disebut oleh beliau. Guru mursyid Toriko Sadilanya Abil Lutfi adalah Mbak Malik. Kok diakuin nih? Jadi bin Yahya ini. Allah Allah. Makanya ya Allah, ini keluarga besar di Banyumas sudah sebenarnya sedang menunggu klarifikasi dari Pekalongan. Saya juga lagi menunggu Pak deh. Bagaimana ceritanya Mbah Malik bin Ilyas menjadi bin Yahya?
Ya Allah. Nah, ini belum ada sampai saat ini ya 2 minggu berjalan, Ya. belum ada klarifikasi dari Ya Allah. Pekalongan. Ini di luar kasus yang di Sukaraja. Biasanya instruksi itu instruksinya dari siapa, yang menjalaninya siapa Nah, gitu itu Pak makanya De. perlu dari sini. Subhanallah, 3 hari sebelum puasa dipanggil sama Abah Lutfi dan saya ditunjuk jadi Sekretaris Jenderal Petanesia, sebuah organisasi kebangsaan non politik yang khusus merestorasi budaya dan persatuan kesatuan. Kerjaannya menggali kuburan keramat, mempersatukan orang, dan ngurusin anggota yang sebanyak 6 juta se-Nusantara. Saya bilang, nah ini udah isengnya Abah Lutfi lagi ini. Mau tenang-tenang dikasih kerjaan yang lumayan. Nggak pakai modal, nggak pakai gaji, suruh cari sendiri. Cut ya. Nah kalau yang binyanya jelas sumbernya Iya, iya, Pekalongan. iya, Nah, iya, itu iya. dibuka aurat Iya, iya. Tarikat Sandilannya dulu. Iya, iya. Ya semoga seluruh rakyat Nusantara peka ya, dan mempunyai keinginan untuk mengungkap ini gitu ya, dan meluruskan sejarah, karena ini sejarah ini bukan untuk kita saja Pak De, untuk ratusan tahun ke depan buat anak cucu turunan kita, Untuk bangsa dan negara. Untuk bangsa dan negara. Oke, terima kasih dan Iya, Ade. atas semua ceritanya, semua perjuangannya, mudah-mudahan sukses. Amin, insyaallah Pak De. Dan kita sama-sama berjuang lah. Iya, sama-sama Pak De. Sejarah bangsa dan negara harus kita jaga, tidak boleh kita biarkan siapapun memotong sejarah. Iya, Karena ada pepatah mengatakan jangan sampai kepaten obor. ya, betul. Karena sejarah itu adalah landasan untuk kita bergerak ke masa depan. Iya. Kalau opornya mati, ke masa depannya Iya. kita nggak bisa melihat. Terima kasih semuanya. Insya Allah ini sangat bermanfaat. Semakin hari semakin banyak terungkap ada makom-makom yang diduplikasi dan dipinhabibkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.